Selamat siang rekan-rekan media. Hari ini kita melaksanakan Rapim TNI Angkatan Darat. Setelah kita melakukan Rapim Kemhan, TNI Polri, TNI kemarin dan sekarang Angkatan Darat. Jadi seperti diketahui tujuannya adalah bagaimana kita menyamakan persepsi nanti di penyelenggaraan kegiatan di 2025. Di situ juga kami mencoba mengevaluasi apa yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan itu nanti akan bisa jadi lebih baik lagi dan juga sesuai dengan kebijakan dari mulai Presiden, Menteri Pertahanan khususnya, TNI dan juga kami di Angkatan Darat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Konita dari Metro TV. Saya mau bertanya terkait kemarin setelah Rapim TNI Polri itu kan disebutkan oleh Panglima TNI bahwa dikerahkan nanti Kodam mengelola lahan tidur. Nah, nanti itu pengelolaannya akan seperti apa, lalu fokusnya kemana, dan nanti itu mekanisme distribusi hasil olahan ini kemana saja dan bagaimana. Selanjutnya yang kedua, nanti apa yang sudah diraih oleh TNI terkait ketahanan pangannya. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi itu kami nanti memaksimalkan lahan-lahan tidur yang ada. Jadi sebetulnya kita banyak lahan-lahan yang punya PTPN, kehutanan dan lain sebagainya. Sementara ini memang di daerah-daerah tersebut kita perlu ada proses di masalah pengairan. Jadi sementara ini kami sudah, kalau ada di daerah-daerah yang kemungkinan pengairannya baik, kita lakukan pengairan di situ. Kami sudah ada pipanisasi, ada pompa hidram yang kita lakukan yang sudah bisa mengairi sekitar 50-an ribu hektar. Itu kami data lengkap ya. Desa mana sekian hektar kami lengkap datanya. Nah, itu nanti di PTP itu juga nanti kami kerjakan bersama masyarakat ya. Sementara ini kita dalam waktu dekat seperti kita sudah buat ya, ada di Cibenda, Cimas, nanti ada lagi di Purwakarta, di Cianjur, di Puslatpur tuh, Lampung, Batu Raja, ya. Nanti ada beberapa tempat lagi yang bekerja sama dengan Pupuk Indonesia untuk membuka kebun. Jadi semuanya itu kita kerjakan dengan masyarakat. Tadi di sela-sela Rapim, tadi sempat ada pengarahan dari Presiden juga, bahwa Presiden sangat fokus tentang masalah pangan ini. Jadi nanti bagaimana hasil itu bisa betul-betul ditampung oleh Bulog dalam hal ini, dan juga memastikan harga itu bisa dibeli dengan harga yang baik buat petani, baik buat si pengusaha. Jadi harus berbanding lurus semuanya. Jadi kita sekarang meyakini ya, dengan adanya Presiden menyampaikan secara langsung terhadap berapa ribu tadi pendamping pertanian dan juga kepada kami dan juga dari kepolisian. Jadi kami yakin akan ada yang nampung nantinya. Itu. Ya apa? Ada lagi? Izin Pak, saya Bambang dari TVRI. Saya mau menanyakan masalah dukungan Angkatan Darat terhadap MBG dan satu lagi pemeriksaan kesehatan gratis yang diluncurkan pada bulan Februari ini. Ya. Karena saya dengar juga di Papua katanya kesulitan masalah sayur dan susu. Bagaimana dukungan dari Angkatan Darat? Terima kasih. Ya. Jadi dari sejak awal sebetulnya Angkatan Darat sudah aktif dalam mendukung makanan bergizi ya. Sudah mendukung. Jadi kami sudah menyiapkan lahan, pembangunan dapur, bagaimana berkoordinasi mencari data anak sekolah, mencari data ibu hamil, bagaimana mendistribusinya dengan apa yang kami miliki. Itu sudah sekarang tuh kalau tidak salah ada 240-an yang sudah berjalan. Itu hampir di semua titik kami aktif. Termasuk yang di Papua tadi, itu mungkin dominan kita yang kerjakan. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh, mungkin nggak tahu dengar nggak pengarahan dari Pak Luhut, bahwa di proses-proses ini ada segala macam kekurangan. Saya kira ini sudah sangat luar biasa bisa diselenggarakan di 200 sekian titik dalam waktu 3 bulan di kondisi Indonesia yang seperti ini.
dan Presiden akan mengupayakan dalam 1 tahun ini akan semaksimal mungkin. Gitu. Jadi prosesnya nanti setelah ada demand pasti ada supply. Cuma karena perlu proses saja. Kalau dikatakan tadi sayur, wah ini pasarnya udah ada nih. Mereka langsung berpikir untuk nanam. Nanam ini kan prosesnya sampai 4 bulan. Nah mereka juga kadang-kadang nggak ngerti nih nanti bagaimana sistem pengambilannya, pembeliannya. Nah inilah mungkin yang nanti kami akan dampingi nantinya. Ya, mudah-mudahan nanti tadi pengaruhnya badan bergizi ini, dapur sehat ini, itu akan membuat ekonomi di daerah akan berputar sangat luar biasa. Kalau hitungan dari badan bergizi itu bisa sampai 7-8 M kalau nggak salah di setiap tempat. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Ya. Apa? Oh, untuk kesehatan juga ya kami akan petunjuk dari Presiden ya pada saat itu sejak beliau dari Menteri Pertahanan, kita akan membentuk 100 batalion. Karena 100 batalion ini di sela-selanya kita harap paling tidak di setiap kodam itu nanti ada batalion kesehatan. Ya. Kita di beberapa batalion kesehatan di kodam ini sudah ada rumah sakit lapangan. Nanti kita bisa maksimalkan itu semua. Ya. Sementara yang belum ada mungkin kita kerjakan manual nanti pemeriksaan kesehatan. Kira-kira gitu. Ya, ada lagi? Selamat siang, saya Karmel dari CNN Indonesia TV. Pak Hasan, terkait dengan adanya instruksi Presiden terkait efisiensi, kira-kira apa saja penghematan yang dilakukan oleh TNI Lampung? Apakah ada pemotongan operasional dan pengadaan atau ada penundaan rencana pembangunan batalion? Enggak, kalau kan beliau menyampaikan efisiensi itu mengefisiensikan yang berlebihan. Nah kalau di Angkatan Darat ya sudah efisien selama ini, gitu ya. Kami tidak punya studi banding, kami tidak punya ini. Kegiatan kami itu sudah terprogram dari sejak awal dengan baik, gitu. Jadi hampir tidak ada kita kecuali mungkin BPD pengurangan sedikit lah. Kalau secara anggaran keseluruhan malah harus ada penambahan karena pembentukan batalion itu. Ya, jadi kemungkinan besar kita akan segera mulai. Ini butuh proses administrasi. Dalam waktu dekat kita akan. Ya, ini dalam waktu dekat kita sudah mulai working. Sekian puluh ribu nanti anggota baru. Jadi saya pikir di Angkatan Darat khususnya tidak akan ada kendala banyak untuk segala macam udah kebijakan. Ya. Ada lagi? Cukup? Izin Pak Hasan, Ya. sama saya ada di National TV. Saya mau bertanya mengenai penghargaan umroh tadi. Kegiatan penghargaan umroh ini apakah diadakan secara rutin dan apakah tahun depan akan diadakan lagi? Lalu kriteria seperti apa diberikan kepada personil untuk mendapatkan penghargaan umroh tersebut? Ya, jadi kami ini kan punya yayasan, ada YAKEP, ada juga koperasi yang sudah menghasilkan dana, sehingga sebetulnya kita sudah melakukan ini secara rutin. Jadi malah nanti kalau misalnya nanti usaha-usaha kita bisa berjalan baik, ya ada Balai Kartini, ada Persit yang memberangkatkan. Mudah-mudahan kita bisa lebih memperbanyak atau rutinitasnya kita bisa tingkatkan, gitu. Jadi anggota-anggota yang sekarang berangkat ini setiap korem berangkat 1 orang. Nanti ada yang sangat prestasinya menonjol, itu bisa berangkat dengan istrinya. Itu yang sudah ada klasifikasinya sudah dibuat oleh Kabintal dengan spers kita untuk memberangkatkan orang-orang yang berangkat umroh. Ya, berprestasi, bekerja baik, kesehariannya juga luar biasa. Ini kan banyak teman-teman kita yang berangkat umroh ini dari Duga, dari pedalaman-pedalaman yang di mana Papua dan juga Morotai yang jauh-jauh itu. Ya begitulah cara kami memberikan penghargaan pada mereka. Ya. Pak Hasan, izin saya Walda dari Antara Pak. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama soal yang kemarin diberikan pengarahan oleh Pak Panglima soal doktrin TNI.
kemarin Pak Panglima bilang akan ada doktrinnya akan mengarah ke modernisasi. Nah di TNI AD sendiri itu akan seperti apa Pak mengaksakan doktrin tersebut? Apakah akan ada pembelian alutsista baru yang mengarah ke modernisasi? Itu pertama Pak. Yang kedua soal rekrutmen cyber. Nah TNI AD kan Panglima kemarin juga akan mewacanakan merekrut ahli cyber. Nah di TNI AD sendiri akan seperti apa Pak perekrutan ahli cyber di TNI AD? Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, tadi untuk MBG Pak, maaf Pak, MBG. Nah kan TNI AD sendiri kan yang paling banyak melakukan cetak sawah, habis itu pemanfaatan lahan tidur. Nah apakah nanti hasil-hasil sayurnya ini Pak akan jadi bahan untuk MBG juga Pak? Karena kemarin Panglima juga ngomongnya seperti ini, akan kerjasama dengan BGN juga, itu gimana? Nah terakhir soal air Pak, titik air. Semenjak Bapak jadi Pangdam kan sudah sekitar 3.200 lebih titik air yang telah dibangun. Nah di 2025 ini apakah akan ada target baru pembangunan titik air Pak? Itu seperti apa? Oke. Ya, yang pertama doktrin jelas. Doktrin itu memang harus update. Jadi kita akan kerjakan terus, ya kan, dan disesuaikan dengan tantangan-tantangan dengan kemampuan kita pengadaannya. Terus di angkatan